Umat Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa menyiapkan diri menyambut firman Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dalam rangkaian masa Prapaskah kelima. Kami bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Pakai hamba untuk menyuarakannya. Demikian pula umat Tuhan bersama-sama merenungkan dan menindaklanjutinya di dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya berita firman Allah ini mewujud di dalam kehidupan kami melalui karya yang kami hadirkan. Di dalam Kristus kami menyediakan diri untuk menjalankan firman Allah. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih
Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang rembuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, barui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadaku. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Umat Tuhan, bacaan kedua dari surat Ibrani pasal yang ke-5, ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya.
dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, mari berdiri bersama-sama menyambut firman Tuhan sebagaimana diungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33. Inilah yang disampaikan kepada kita. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Lalu datanglah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Umat Tuhan, silakan duduk. Umat yang dikasihi Kristus, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang kelima. Dan kita bersama-sama mau belajar dari cara Kristus menyatakan dirinya dan menyambut kemuliaan dengan cara yang berbeda. Mengapa berbeda, saudara-saudara? Nah, tentu ada di antara kita yang mencoba untuk menelusuri apa itu kemuliaan.
Dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam ibadah ini, kita mau belajar bersama-sama untuk melihat sebuah kemuliaan. Pada umumnya, orang berbicara tentang kemuliaan sesuatu yang sangat tinggi, istimewa, mewah. Itu pola kemuliaan yang banyak dipahami oleh sekian banyak orang. Tetapi jika kita mengamati apa yang tadi kita baca bersama, cara Kristus untuk menunjukkan kemuliaannya memiliki arti yang lain. Benar ia dipermuliakan. Tetapi pola kemuliaan yang sungguh berbeda dari cara berpikir itu. Kenapa? Karena Yesus sama sekali tidak sedang berpikir kemewahan. Tidak sedang berpikir kemuliaan dalam wujud istana yang megah. Bukan juga sebuah kemuliaan yang ditempatkan pada sebuah takhta duniawi yang di dalamnya penuh dengan barang-barang mewah. Pola kemuliaan Yesus justru berangkat dari kerendah hatian. Kesediaan untuk melakukan segala sesuatu agar orang bertumbuh di dalamnya melalui peristiwa Kristus. Peristiwa Kristus dihadirkan di dalam kemuliaannya supaya ia sungguh-sungguh menjadi teladan bagi banyak orang dan melihat karya yang berbeda. Nah, untuk melihat ini saya beberapa bulan yang lalu dikirimi sebuah ilustrasi oleh kakak saya dan menurut saya ini menarik sekali. Digambarkan ada seorang jenderal yang akan bertugas dan jenderal itu pandai sekali main catur. Sejauh ini tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkannya. Bahkan orang-orang yang pandai bermain catur tidak pernah berhasil. Ketika ia akan bertugas ke sebuah tempat perang di sebelah sana, ia menempuh sebuah perjalanan dan berjumpa di tengah perjalanan itu di tepi hutan. Sebelum dia mencapai perang, ada sebuah gubuk sederhana dan di sana ditulis, ahli catur terhebat di dunia. Jenderal ini merasa tertantang, saudara. Dan karena tantangan itu, kemudian ia mengetuk pintu rumah itu dan ternyata dia menemui seorang yang sudah mulai renta, usianya mungkin sekitar 70, berjenggot, berambut putih dan badannya kurus, cara bicaranya lemah lembut dengan tenang. Lalu jenderal ini mengatakan, "Kamu menulis di sana ahli catur dan terhebat di dunia." Ya begitulah. Sekarang main catur dengan saya. Dan mereka memainkan catur. Kriteria main catur kan 3 kali ya. Kalau 2 kali kalah ya sudah kalah. Tapi kalau seri maka yang ketiga itu penentu. Kali pertama sang maestro atau sang master ini kalah, saudara. Kali kedua kalah juga. Selesai toh. Tapi sang jenderal penasaran. Kita main lagi yang ketiga. Dan kali ketiga kalah lagi si master ini. Lalu jenderal ini berangkat. Tapi sebelum dia berangkat ke tempat perang, dia mengatakan demikian. Mulai hari ini kamu harus cabut itu plang, itu tempat yang kamu tempatkan di sana, tulisan itu, copot. Karena kamu tidak lagi menjadi master. Kamu sudah kalah 3 kali. Baik, kata sang tua ini. Dan jenderal ini berperang. Dia dengan sangat semangat memenangkan perang dan selesai dia pulang. Tapi ketika pulang ia melihat lagi pelang itu belum juga dicopot. Dia menjadi marah dan berkata kepada tua ini, orang tua ini, "Kamu masih belum juga mencopot ini. Bukankah kamu sudah kalah 3 kali dari saya?" Lalu sang tua ini mengatakan, "Duduklah, bermainlah kembali." Apa yang terjadi, saudara-saudara? 3 kali permainan berikut ini, sang jenderal kalah. Ia penasaran, kita main lagi dan main lagi. Berkali-kali dia bermain dan kalah. Lalu ia menundukkan kepala dan mengatakan, "Kamu hebat." Tapi sebelum pulang dia bertanya, "Kenapa waktu saya berjalan kamu kalah dari saya dan saya bisa menang? Sekarang berkali-kali kamu mengalahkan saya dan tidak satu pun saya bisa memenangkannya." Bapak tua sang master ini mengatakan begini, "Ketika kamu akan berangkat perang,
kamu membutuhkan spirit. Kamu membutuhkan semangat. Kamu membutuhkan topangan. Kamu membutuhkan kekuatan itu. Kekuatannya bukan dari pedangmu. Kekuatannya bukan dari pasukanmu. Kekuatannya dari spiritmu. Sekarang kamu sudah selesai dan aku mau mengajarimu tentang nilai kerendahan hati. Di atas orang itu selalu ada yang lebih baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudari dan umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipermuliakan, belajar mempermuliakan atau mendapat kemuliaan tidak berarti kemudian seseorang harus berada dalam sebuah kemegahan. Kristus mengajar kepada kita dalam kerendah hatian. Ia bahkan merelakan dirinya untuk masuk dalam sebuah suasana yang sangat rendah. Saya kira kita bersama-sama mengingat apa yang diungkapkan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan 9. Hendaklah kamu semua bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan ia sebagai seorang hamba, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Tetapi justru melalui peristiwa itu Allah mempermuliakan dia. Kitab Ibrani yang tadi kita baca bersama-sama memberikan sebuah gambaran penting pada konteks ini. Bahkan kemudian sosok dalam Melkisedek ia diangkat di dalam kemuliaan yang besar. Itu sebabnya peristiwa Kristus menjadi penting untuk kita amati dan kita pelajari bersama-sama supaya perjalanan hidup kita di dalam kemuliaan Allah itu bukan sebuah perjalanan hidup yang menyombongkan diri. Kristus telah mengajar kita untuk sungguh-sungguh berada dalam kondisi kerendah hatian. Ibu bapak dan saudara-saudari, rekan-rekan yang hadir dalam ibadah ini, saya mau mengajak kita untuk menyimak bersama-sama. Merendahkan diri tidak identik dengan rendah diri. Di mana bedanya? Orang merendahkan diri adalah orang yang punya kemampuan, orang yang memiliki banyak hal, tapi ia melepaskan diri dari kesombongan. Dan dia rela untuk menempuh sebuah jalan yang sangat tidak populer di dalam dirinya. Mungkin dia jauh dari gambaran untuk disanjung-sanjung. Tetapi dengan segala potensi, dengan segala kemampuannya, dengan segala hal yang ada pada dirinya, justru ia telah mendapatkan sesuatu yang besar. Sebab orang kemudian menjadi menghormatinya. Tapi kalau orang yang rendah diri, ia mungkin punya potensi yang besar, tetapi karena dia tidak percaya diri atau kurang memiliki support, ia kemudian menjadi tidak mampu mengerjakan segala sesuatu karena ia merasa takut, khawatir dia salah, dan sebagainya. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan bagi tipe-tipe orang yang kedua? Orang yang seringkali rendah diri begitu ya. Belajar dari Kristus, pola kemuliaannya, maka sebenarnya yang dibutuhkan adalah semacam support system. Kita menjadi individu-individu yang memberikan topangan. Kita menjadi rekan dan sahabat yang mensupport. Kita menjadi rekan dan sahabat yang memberikan kepada rekan kita penguatan. Maka belajar dari ilustrasi tadi, belajar dari sang master catur yang sangat tidak menonjolkan diri itu. Ia memilih untuk berada dalam situasi di tahap pertama, lebih baik tidak perlu diketahui kemampuannya. Tahap itu, karena apa? Ada orang-orang yang membutuhkan dorongan, topangan, support supaya dia bisa maju. Tapi harap diperhatikan, ini bukan dalam kaitan untuk mengelabui, sama sekali tidak. Tapi motivasinya adalah untuk mendorong, dan setelah itu ia mau dengan tekun mengajak seseorang berproses memasuki sebuah kehidupan yang baru. Saya belajar dari seorang
penulis yang sekarang ini sudah beberapa tahun saya terus pelajari karena selalu ada yang baru, namanya David Copperrider. Ia menulis sebuah buku yang menarik, judulnya Appreciative Inquiry. Apa kata David Copperrider? Yang dibutuhkan dari seseorang itu bukan ia tentu punya kelemahan, tapi jangan terus-menerus saya lemah, saya tidak bisa. No. Yang David Copperrider lakukan adalah ia katakan, apa yang kamu punya? Kita mulai dari yang kecil tetapi potensial untuk bertumbuh. Seperti kita melihat sebuah kendala, misalnya ada tempat rintangan setinggi 5 meter, orang ketika melihat rintangan itu mengatakan, wah saya tidak sanggup. Karena apa? Karena tinggi sekali. Tapi orang dengan spirit appreciative inquiry, ia mengatakan rintangan itu bisa ditempuh, saya pakai tangga, secara bertahap saya siapkan batu-batu atau apapun namanya diterap sampai kemudian saya bisa mencapai itu. Dengan potensi yang sederhana tetapi kita bisa mengerjakan yang besar dan lebih baik. Motivasinya apa? Bukan bagi kemuliaan diri, tetapi untuk melihat dan menghormati apa yang sudah Allah anugerahkan pada dirinya. Karena itu ketika Yesus melakukan sebuah tahap yang ia tekuni, ia jalani, Yesus mau mengajak kita untuk bersama-sama memasuki sebuah model kehidupan. Di hadapan kita akan banyak muncul kendala, akan banyak muncul hambatan, akan banyak muncul persoalan. Maka kalau kita bertumpu pada kendala, masalah, persoalan hidup, kita akan memilih untuk kemudian undur. Kerangka Yesus bukan begitu. Yesus memasuki kehidupan itu dengan mengatakan ini tantangan, ini peluang, ini sesuatu yang baik untuk diproses, ini sesuatu yang bernilai, ini sesuatu yang berharga, ini membuat kemudian kehidupan kita menjadi lebih baik di dalam anugerahnya. Kehidupan kita menjadi lebih berkualitas. Sebab hidup tanpa tantangan, hidup tanpa rintangan, maka hidup kita tidak akan menjadi lebih baik. Tantangan, rintangan, ujian, bahkan pencobaan hidup melatih kita untuk bertumbuh. Sama seperti pisau yang sudah tumpul, kalau tidak diasah dia akan kehilangan ketajamannya. Dan ketika ia diasah, ia membutuhkan banyak sekali proses melepaskan karat-karat, melepaskan segala sesuatu yang melekat di dalam pisau itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama mau belajar dari pengalaman yang telah Kristus lakukan. Ia memilih jalan kemuliaan dengan cara yang sangat luar biasa. Karena kemuliaan bagi Kristus bukanlah sesuatu yang kemudian membuat ia harus menggembar-gemborkan itu. Tapi ia menjalani, menekuni dalam sebuah kerendahan hati. Ia menekuni di dalam sebuah proses yang di dalamnya setiap orang diajak untuk melepaskan diri dari kesombongan. Melepaskan diri dari tinggi hati. Melepaskan diri dari segala hal yang membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi jatuh karenanya. Kehadiran Kristus di dalam jalan kemuliaannya ditempuh supaya orang-orang di sekelilingnya ditopang, diberdayakan, mengalami transformasi, mengalami perubahan ke arah jalan hidup yang lebih baik. Kita bersama-sama memasuki sebuah tahap di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Pada pekan ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama berjalan di dalam anugerahnya. Sebelum pada pekan depan, kita akan memasuki sebuah fase lagi, masa-masa Palmarum, lalu kemudian Paskah yang di dalamnya kita akan belajar bersama, menyusuri jalan hidup memuliakan Allah.
Maka jalan kemuliaan yang Yesus tempuh di tengah-tengah kondisi yang tidak populer, jauh dari hingar-bingar, lepas dari pementingan diri, maka teladan ini mengajak kita untuk bersama-sama turut menempuhnya dengan segala kesederhanaan. Dan hidup kita menjadi hidup yang menopang banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.